Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendika Julian Pranata. Dalam video ini saya akan menerangkan materi tentang strukturalisme. Strukturalisme mulanya hadir di Prancis sekitar tahun 1960. Teori strukturalisme merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang mendekatkan antara berbagai unsur teks. Strukturalisme adalah teks sastra merupakan keseluruhan kesatuan yang bulat dan mempunyai koherensi batiniah. Secara khusus mengacu pada praktek kritik sastra yang model analisisnya didasarkan pada teori linguistik modern yang pendekatannya melalui pada unsur intrinsik. Pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Menurut Satoto 1993.32. Sedangkan menurut TU 1984 halaman 135, pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai satuan struktural yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Jadi strukturalisme adalah teori struktur intrinsik yang dari ekstrinsik yang saling berhubungan dengan bahasa sebagai penanda atau penanda. Adapun para pemikir strukturalisme antaranya Ferdinand de Saussure, Althusser, Grimsworski, de Todorov, Kenneth Levi-Strauss, James Propp, Bradshaw Tuller, Jacobson, dan Goldman. Dalam video ini saya menemukan penelitian dari jurnal yang berjudul Kritik Novel Assalamualaikum Beijing karya Asmanada Pendekatan Struktural. Dari Tri Ubari Devi, Indah Dwi Novitasari, dan Bani Rahmawati. Adapun alasan penulis mengkritik novel Assalamualaikum Beijing karya Asmanadia dengan menggunakan pendekatan struktural antara lain karena yang pertama, novel Assalamualaikum Beijing merupakan salah satu novel Asmanadia yang fenomenal dan diangkat ke layar lebar. Kedua, berdasarkan sepengetahuan penulis, novel Assalamualaikum Beijing belum ada yang mengajinya dengan kritik sastra. Ketiga, novel Assalamualaikum Beijing menggambarkan kisah seorang wanita muslimat yang kuat menghadapi berbagai ujian dan cobaan kehidupan. Keempat, novel Assalamualaikum Beijing memiliki alur cerita yang membuat pembaca penasaran. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan analisis struktural pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asmanadia, yakni 1. Tema yang menjadi landasan cerita dalam novel ini adalah kesabaran dalam menerima segala cobaan hidup. Kedua, alur yang dimiliki novel ini adalah alur maju, mundur, atau campuran. Ketiga, latar tempat pada novel ini adalah pemberhentian bus, Masjid Niuji, rumah Anita, rumah sakit, dan The Great Wall. Selanjutnya, latar waktu pada novel ini adalah malam hari dan sore hari. Sedangkan latar suasana pada novel ini adalah sedih, kecewa, haru, dan bahagia. Keempat, tokoh utama dalam novel ini adalah Asmadewa, Zhongwen, sedangkan tokoh tambahnya adalah Sekar, Anita, Mama, Mas Ridwan. Kelima, sudut pandang dari novel ini adalah orang ketiga. Yang keenam, amanat.
Amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca novel ini adalah sebagai manusia, kita haruslah bersabar, berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala cobaan hidup yang dilewati. Kritik terhadap novel Assalamualaikum Pejing karya Asma Nadia dilihat dari pandangan secara umum. Pembaca merasa bingung karena pembaca merasa di novel ini terdapat dua kisah pencitraan antara Ra dengan Dewa dan Asma dengan Jongwen. Namun pada pertengahan cerita baru diketahuilah secara implisit bahwa Ra dan Asma merupakan orang-orang yang sama. Dan di akhir cerita barulah terungkap secara eksplisit bahwa tokoh utama novel tersebut bernama lengkap Asmara, sehingga di awal cerita pembaca mengira bahwa dalam novel tersebut menceritakan tentang dua kisah percintaan. Kritikan terhadap novel ini juga terdapat pada konflik batin yang dialami oleh Asma dengan sangat berat, dimulai dari batal menikah, terkena stroke dan penyakit APS, dan dilamar oleh seorang lelaki yang baru beberapa bulan dikenalnya. Asma melalui itu semua dengan sabar dan penuh keikhlasan. Pada dilihat dari zaman sekarang, hanya segelintir wanita yang dapat melalui semua ujian tersebut secara lancar. Akan tetapi jika dilihat dalam kehidupan nyata, banyak orang yang akhirnya bunuh diri akibat patah hati atau gagal menikah, belum lagi penyakit APS yang tergolong penyakit parah. Banyak manusia yang pada akhirnya menyalahkan Tuhan atas penyakit yang dideritanya itu. Berbeda dengan Asma yang justru dengan tabah dan ikhlas menerima ujian tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan dari penelitian yang saya temukan. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strukturalisme adalah sebuah teori sastra yang mempunyai hubungan yang erat dengan linguistik. Misalnya unsur fonologi dalam linguistik dapat membantu teori sastra dalam menganalisis tingkat suara dalam karya sastra lisan. Selain itu, analisis fungsi linguistik dapat membantu studi tentang gaya bahasa yang pada gilirannya dapat pula memahami semiotik bahasa yang memandang karya sastra sebagai tanda. Strukturalisme pada perkembangan selanjutnya berkembang ke konsep semiotika karya sastra. Untuk itu, strukturalisme semiotik berfungsi meneliti sebuah fenomena menjadi sebuah fakta sosial, yaitu meneliti perkembangan sejarah sastra dengan semua aspek lain dari kebudayaan manusia. Dengan ini, strukturalisme berjasa dalam mengembangkan studi hingga tataran estetika, sehingga mengalami pergeseran yang semula hanya dari aspek seni verbal saja, sekarang sampai pada semua seni dan juga estetika yang artistik. Mungkin sedikit penjelasan tentang materi strukturalisme dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.